Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asraratil yaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil al-tahar wa ashabil akhyar adada ni'amillah ifdalih. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun anda berada, mudah-mudahan anda semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan anda semuanya diberikan rezeki yang lapang, rezeki yang luas, rezeki yang terus melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat anda semuanya, hajat dunia, hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ujiannya segera dihilangkan, dihapus, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi cita-cita kita semuanya mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya, anak keturunan yang soleh-solehah, anak keturunan yang bisa membahagiakan kita, bukan hanya membahagiakan kita di dunia, tapi juga bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li ashabil kiram. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang kami muliakan, terima kasih anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan keberkahan dari Allah, mendatangkan rahmat untuk kita semuanya, tercurah segala keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tentang nasab Ba'alawi atau nasab habaib yang ada di Indonesia. Banyak pihak yang mempertanyakan tentang nasab habaib di Indonesia, termasuk yang saat ini kasus yang menimpa, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Beliau ini dianggap telah melakukan pembelokan sejarah. Kemudian juga kasus yang menimpa beliau tentang pemalsuan makam di beberapa tempat juga dilakukan oleh beberapa oknum habaib. Nah, inilah yang akan kita kaji, bagaimana kita selaku kaum ahlus sunnah wal jamaah, warga Nahdlatul Ulama, dalam menyikapi hal yang demikian. Ya, maka kita selaku umat Islam, jika sebuah kasus atau sebuah permasalahan yang itu belum jelas kebenarannya, maka hendaknya kita untuk tabayun, hendaknya kita untuk cek and recheck, ya, klarifikasi terlebih dahulu apakah berita demikian ini benar adanya, benar-benar memang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya dan habaib lainnya yang mereka dianggap melakukan pemalsuan atau pembelokan sejarah tentang sejarah Islam di Nusantara, termasuk yaitu melakukan pemalsuan makam. Nah, kita tahu bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya ini adalah ketua sufi sedunia. Ya, beliau dipercaya sebagai ketua Jam'iyah Ahlu Tariqah An-Nahdliyah Al-Mu'tabarah, yaitu sebuah
badan otonom di bawah naungan dari Nahdlatul Ulama yang menaungi tentang ordo sufi atau thariqah yang muktabar, yang sahih, yang lurus sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan paham dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib Lutfi bin Yahya ini termasuk ulama yang disegani, ulama sepuh yang dimuliakan di organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, beliau ini kediamannya di Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, nah ini beliau kalau kita sering menyimak ceramah beliau ini seputar tentang paham kebangsaan, paham nasionalisme. Beliau ceramah di manapun tempat, tentu temanya tentang nasionalisme, bagaimana kita selaku warga negara, sebagai warga Indonesia untuk selalu mencintai tanah airnya, selalu memiliki semangat cinta tanah air. Beliau senantiasa memberikan nasihat kepada kita semuanya, nasihat dengan penuh kesejukan agar kita mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini ceramah yang selalu beliau gaungkan. Nah, terkait tentang kasus yang menimpa beliau, kemudian kenapa beliau saat ini diam, tidak banyak menjawab berbagai macam pertanyaan atau mungkin juga tuduhan atau serangan-serangan kepada beliau, karena saya paham bahwasanya beliau ini adalah ulama, beliau juga habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini tentunya memiliki banyak keutamaan atau memiliki banyak karamah, sehingga beliau ini termasuk dari wali Allah, ya, atau kekasih Allah. Nah, jadi saya anggap ini sebuah hal yang wajar kemudian beliau tidak menjawab dengan sibuk melayani, menanggapi banyaknya pertanyaan-pertanyaan, bahkan juga tidak jarang hinaan, celaan, cacian dan makian yang dituduhkan kepada beliau. Namun beliau tidak mau menanggapinya. Ini berarti bahwasanya apa yang mereka tuduhkan ini belum jelas atau tidak berdasar. Maka kita tidak boleh kemudian buru-buru untuk berprasangka buruk kepada beliau. Kenapa? Karena kita selaku umat Islam hendaknya untuk benar-benar jelas sebuah persoalan, sehingga kita tidak termasuk orang yang kategori buruk sangka, ya, atau suudzon. Tentunya dalam ajaran Islam ini suudzon sangat dilarang. Maka harus kita bisa berpikir jernih. Kalau memang persoalan itu belum jelas, maka kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan, kecuali jika itu memang sudah jelas, memang demikian adanya, kemudian ditanggapi dengan adanya banyak saksi, kemudian memang itu mendapat sanksi atau pengadilan, atau memang ada hukum, ada aparat penegak hukum yang memang menjelaskan itu semuanya, dan beliau ini Habib Lutfi tervonis bersalah, maka kita baru meyakini berita tersebut. Tapi kalau memang saat ini belum ada kejelasan, kecuali hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan atau mungkin serangan-serangan negatif kepada beliau, maka kita hendaknya tetap untuk berpositif thinking atau berhusnuzon, karena kita tahu semuanya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nanti setiap perbuatan kita, tindakan kita nanti kita akan mendapatkan akibat dari perbuatan kita masing-masing. Nah, ini jadi siapapun yang berbuat jahat pasti suatu saat akan mendapatkan balasannya. Siapa yang memang dia berbuat baik hanya difitnah, memang tidak melakukan demikian, maka nanti akan muncul, akan nampak di belakang hari. Maka kita tunggu saja dengan tetap berprasangka baik dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang salah. Nah, karena memang belum ada
vonis dari pihak yang lebih berwenang untuk memberikan tanggapan atau melakukan penghukuman kepada beliau. Nah, maka kita tahu bahasanya beliau ini adalah termasuk dari wali Allah, maka beliau dengan berbesar hati, berlapang dada, dengan penuh kesabaran, berbagai macam tuduhan, berbagai macam fitnahan yang dilayangkan kepada beliau, ini beliau dengan menanggapinya dengan hati yang lapang, dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu sibuk untuk menjawab dari banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Toh dengan sikap demikian, itu sebuah jawaban menghadapi orang-orang yang selama ini membenci, mencela beliau tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jika kita mengutip dalam Al-Quran, kita larangan untuk berburuk sangka. Di Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang yang beriman, jauhilah di antara kalian semuanya yaitu prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya prasangka buruk itu mengandung dosa. Wala tajassasu, janganlah kamu prasangka buruk dengan mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu mencela, menghina, mencaci maki sebagian di antara kamu dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka di antara kalian ini, salah satu di antara kalian, ayyakula lahma akhih, memakan daging saudara sendiri, maitang, yang itu sudah menjadi bangkai. Fakarihtumuh, tentu kalau kamu sadar bahwasanya menggunjing, ghibah atau berprasangka buruk adalah mengandung dosa, laksana seperti memakan daging atau bangkai saudara sendiri, fakarihtumuh, tentu kalian semuanya akan merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Nah, ini sebuah pelajaran, nasihat untuk kita semuanya. Kita yang tidak tahu menahu, kita yang belum jelas seperti apa yang sebenarnya faktanya, maka kita tetap mengedepankan yaitu prasangka baik. Toh nanti di belakang hari suatu saat nanti akan terbongkar semuanya, siapa pihak yang benar, siapa pihak yang salah. Apakah selama ini pihak-pihak yang menggugat beliau, pihak-pihak yang selama ini menyerang beliau ini adalah pihak yang bersalah, maka nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang beliau ini adalah pihak yang khilaf, tentunya kita semuanya akan senantiasa memberikan pintu maaf. Kita hendaknya untuk bisa saling menerima, saling memaafkan di antara satu sama lain dengan menghindarkan segala kebencian, ya, menghilangkan segala dendam. Nah, itu kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka semuanya apa yang terjadi saat ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, agar Allah menunjukkan yang benar itu benar sehingga kita bisa mengikutinya, dan Allah bisa menunjukkan yang salah itu salah sehingga kita bisa menjauhinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita untuk semuanya, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat yang bisa mengotori hati, dijauhkan dari sikap iri, dengki, hasud, fitnah, dan sebagainya. Sifat-sifat buruk yang nanti akan merusak amal kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya,
kita selalu dalam lindungannya dimanapun berada, kita diberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hilau, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.